Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Teti selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan tidak ketinggalan pula dari teman-teman kelompok yang lainnya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di sini, dan juga tak luput sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Bastian sebagai moderator yang akan memandunya kegiatan acara diskusi kali ini. Diskusi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas dan kita kupas yaitu tentang inteligensi. Maka dari itu, sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok teman yang lainnya yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama ada nama Muhammad Bastian, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua ada Aris Munandar, dan yang ketiga ada Firdaus. Yang keempat ada M. Ferdiansah, yang kelima Daryandi, dan yang keenam ada Ubaidillah, ketujuh Siti Nufala, 8 Rinaldi, dan 9 Rizky Anugrah. Susunan kegiatan diskusi pertemuan kali ini yang akan kita lakukan diantaranya yaitu pertama pembukaan, kedua penyaji materi dari kelompok penyaji atau pemaparan materi, yang ketiga itu penutup. Baiklah, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah untuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi atau penyaji materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Waktu dan tempat kami bacakan. Baik, saya sendiri Muhammad Bastian akan memaparkan materi. Yang pertama, 1. Definisi inteligensi. A. Pengertian inteligensi secara etimologis. Inteligensi berasal dari bahasa Inggris intelligence, yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu intelligentius, dan intelligentia atau intelligenri, artinya menyatukan atau menghubungkan satu sama lain. Inteligensi berasal dari kata Latin yang berarti memahami. Jadi, inteligensi adalah aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Teori tentang inteligensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wynne Jones Paul pada tahun 1951. Spearman dan Wynne mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan power yang dapat melengkapi akal pikiran manusia, tunggal pengetahuan sejati. Kekuatan tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan nous, sedangkan penggunaan kekuatannya disebut nouses. B. Definisi inteligensi menurut para ahli. A. Alfred Binet 1857 sampai 1911 dan Theodore Simon. Yang pertama, inteligensi terdiri dari 3 komponen, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tiadakan itu telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau autotrim. Yang B. Lewis Madison Terman pada tahun 1916.
Yang pertama yaitu mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Baik, mungkin itu saja yang saya paparkan di bagian slide pertama. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh M. Ferdiansyah. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator untuk kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan tentang C. Teori tentang Goddard tahun 1945 mendefinisikan integrasi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang. D. V.A.C. Herman mengatakan bahwa integrasi terdiri atas dua faktor, yaitu kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan mengetahui yang telah diperoleh. E. Menurut Baldwin tahun 1901 mendefinisikan integrasi sebagai daya atau kemampuan untuk memahami. F. Menurut Erwan Lee tahun 1913 mendefinisikan bahwa integrasi sebagai kemampuan dalam memberikan respon yang baik dari pandangan kebenaran atau fakta. G. Menurut Walters dan Garbett tahun 1986 mendefinisikan integrasi sebagai suatu kemampuan atau serangkaian kemampuan-kemampuan yang memungkinkan individu memecahkan masalah atau produk sebagai konsekuensi eksistensi suatu budaya tertentu. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi. Faktor pembawaan. A. Faktor pembawaan. Faktor pembawaan merupakan faktor pertama yang berperan di dalam integrasi. Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, batas kesanggupan atau kecakapan seorang dalam memecahkan masalah, antara lain ditentukan dengan faktor bawaan. Oleh karena itu, dalam suatu kelas dapat dijumpai anak yang bodoh, agak pintar, dan pintar sekali, meskipun mereka menerima pelatihan yang sama. B. Faktor minat pembawaan yang khas. Faktor minat ini mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi pembuatan itu. Dalam dirinya manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia berinteraksi dengan dunia luas, sehingga apa yang diminati oleh manusia dengan memberikan dorongan untuk membuat lebih giat dan lebih baik. C. Faktor pembentukan. Pembentukan adalah suatu keadaan di luar dari seseorang yang mempengaruhi pengembangan integrasi. Di sini dapat dibedakan antara pembentukan sengaja seperti di sekolah, perbuatan yang tidak disengaja, misalnya dipengaruhi alam sekitar. Terima kasih untuk Ferdiansyah atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Siti Nurfalah. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi, yaitu faktor pembawaan. Faktor pembawaan merupakan faktor pertama yang berperan di dalam inteligensi. Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah, antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Oleh karena itu, di dalam satu kelas dapat dijumpai anak yang bodoh, agak pintar, dan pintar sekali, meskipun mereka menerima pelajaran
dan pelatihan yang sama. Yang selanjutnya faktor minat dan pembawaan yang khas. Faktor minat ini mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luas, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Di sini dapat dibedakan antara pembentukan sengaja, seperti yang dilakukan di sekolah, dan pembentukan yang tidak disengaja, misalnya pengaruh alam di sekitarnya. Faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila anak-anak belum mampu mengerjakan atau memecahkan soal-soal matematika di kelas 4 SD, karena soal-soal itu masih terlampau sukar bagi anak. Organ tubuhnya dan fungsi jiwanya masih belum matang untuk menyelesaikan soal tersebut, dan kematangan berhubungan erat dengan umur. Yang terakhir, faktor kebebasan. Faktor kebebasan artinya manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih untuk Siti Nurfala. Selanjutnya yaitu untuk Firdaus. Waktu dan tempat kami persilahkan. 4. Production, yaitu penggalian informasi khusus secara penuh dari gudang ingatan. Misalkan menemukan kata-kata yang cocok untuk jawaban TTS. 5. Evaluation, yakni memutuskan yang paling baik dan yang cocok dengan tuntunan berpikir logis. B. Konten, isi informasi. 1. Visual, yaitu informasi-informasi yang muncul secara langsung dari stimulasi yang diterima oleh mata. 2. Auditory, yakni informasi-informasi yang muncul secara langsung dari stimulasi yang diterima oleh sistem pendengaran telinga. 3. Simbolik, yaitu item-item informasi yang tersusun urut bersamaan dengan item-item lainnya. Misalnya, sederet angka, huruf abjad, dan kombinasinya. 4. Sematik, biasanya berhubungan dengan makna atau arti tetapi tidak melekat pada simbol-simbol kata. 5. Behaviora, yakni item informasi mengenai keadaan mental dan perilaku individu yang dipindahkan melalui tindakan dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi dari VJKR 1. Teori genetik. Teori ini dikembangkan oleh Stanley. Menurutnya, integrasi dapat integrasi ke dalam beberapa komponen yang dapat membantu seseorang untuk memecahkan masalah di antaranya. Mata komponen adalah proses pengadilan yang terletak pada urutan tinggi yang digunakan untuk melaksanakan rencana, memori, dan pengeluasan energi dalam suatu tugas. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar. Saya akan membaca materi. Berguna untuk mendiagnosis, misalnya ada seseorang anak yang tidak berhasil untuk mencapai kemajuan yang normal, maka tes inteligensi dapat dipergunakan untuk membentukkan keseluruhan yang dihadapi anak itu. Kalau seorang anak yang terlambat kemajuan belajarnya tetapi mencapai seekor yang tinggi pada suatu tes inteligensi, maka mungkin sebab keterlambatan itu adalah karena faktor-faktor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah, akan meneruskan teman saya yaitu Aris Munandar. Nomor 4, keterangan pemecahannya harus dapat diterima oleh masyarakat. Apa yang harus Anda perbuat
jika Anda lapar? Kalau jawabnya, saya harus mencuri makanan, tentunya jawaban itu tidak intelegen. 5. Dalam berbuat intelegen, seringkali menggunakan daya mengabstraksi. Pada waktu berpikir, tanggapan-tanggapan dan ingatan-ingatan yang tidak perlu harus disingkirkan. Apa persamaan antara jendela dan daun? Jawaban yang benar memerlukan daya mengabstraksi. Selanjutnya, bahkan Anastasi menulis bahwa sebagian besar tes inteligensi dapat dianggap sebagai pengukur bakat belajar. Hasil pengukuran inteligensi yang biasanya dinyatakan dengan EQ dapat merupakan gambaran pendidikan terdahulu yang telah dicapainya, dan dapat pula merupakan prediktor atau alat peramal terhadap hasil pendidikan di masa mendatang. Terakhir yaitu kesimpulan. Kecerdasan atau inteligensi adalah kemampuan adaptasi dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup seseorang. Beberapa teori menyatakan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh individu dalam menentukan tujuan hidupnya. Sekian dari kelompok kami. Saya selaku moderator Muhammad Bastian mengucapkan minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, pembuatan video yang kurang maksimal, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.